Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongso. Yang inti pertanyaannya adalah beliau ini ingin menjadi seorang penggiling plastik. Nah, kira-kira barang apa yang bisa disisihkan atau disimpan yang nantinya bisa digiling sendiri ya. Di sini saya juga sependapat dengan pendapat sahabatku ini bahwa memang kita sebagai manusia ini saya kira memang boleh dan perlu atau mungkin ya bisa dikatakan wajib lah untuk bermimpi atau punya cita-cita atau punya keinginan, karena kalau kita hidup tanpa mimpi atau tanpa keinginan atau tanpa cita-cita ini sudah seperti putus asa ya. Tapi di sini yang lebih penting lagi adalah gimana usaha atau ikhtiar kita ya yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai mimpi atau keinginan atau cita-cita kita. Nah, di sini saya coba akan menjawab ya. Sebenarnya kalau bisa dikatakan berbagi ilmu ya, mungkin bukan ilmu ya, intinya ini berbagi pengalaman ya, apa yang pernah saya alami ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat ya, dan juga bisa berguna demi kemajuan usaha sahabatku semua. Jadi mungkin ini agak panjang ya, jadi supaya pesannya tersampaikan ya, silahkan sahabatku menonton video ini sampai selesai, karena kalau sepotong-potong nanti pesannya nggak tersampaikan, malah justru percuma nantinya. Jadi untuk persiapan menjadi penggiling plastik ya, ini yang pertama ya, sebelum kita melakukan ini proses ini atau kerjaan ini ya, ini sebaiknya kita harus tahu dulu tempat jual hasil gilingnya ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui tempat jual hasil gilingnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mengetahui tempat jualnya ini ya, fungsinya di situ kita nanti mendapatkan informasi tentang harga jual ya. Nah, selain daripada harga jual, kita juga bisa mengetahui kriteria barang yang diterima seperti apa. Nah, setelah itu juga nanti sistem pembayarannya gimana ya. Jadi tempat ya, tempat kita jual ini sangat penting, kita perlu tahu ya. Selain itu juga kalau misalkan sahabatku mau memulai usaha ini ya, ini lokasi ya, lokasi atau jarak tempuh antara tempat kita ya, lokasi kita dengan tempat kita jual ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan memang tempat jual barang kita itu memang dekat ya, ini memang modal yang kita butuhkan nggak begitu banyak ya, cukup modal sedikit ya. Misalkan hasil gilingnya yang hanya 1 kintal atau 2 kintal ini bisa kita kirim, jadi modalnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan tempat kita jual barang itu ya jarak tempuhnya ini jauh, bahkan mungkin di luar pulau ya, ini memang modal yang kita butuhkan cukup besar, karena nggak mungkin kita mau kirim hasil giling ya ini hanya 1 kintal 2 kintal. Minimal kalau kita kirim itu 1 truk ya, 1 truk mungkin sekitar 6 sampai 7 ton ya. Itu nilainya sudah besar. Sementara waktu kita kirim ya, ini nggak mungkin produksi itu akan berhenti ya. Jadi ada yang barang itu dikirim, ada yang masih produksi, ada yang masih di lapangan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau memang lokasinya dekat itu modalnya sedikit, tapi kalau lokasinya itu jauh ya, itu modalnya cukup besar. Nah, setelah kita tahu tempat jualnya itu kemana, nah untuk yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah sumber bahan bakunya ya. Ini yang sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Di sini kita bisa melihat ya, di lokasi kita ya sudah banyak pesaingnya enggak ya. Kalau di tempat kita ya, di tempat kita itu belum banyak pesaingnya, atau dengan kata lain belum banyak penggiling ya, di sini saya kira sahabatku bisa langsung jalan ya, nanti bahan bakunya bisa ngambil dari pengepul-pengepul yang ada di seputaran situ ya. Itu kalau misalkan memang pesaingnya belum banyak. Tapi kalau misalkan ya pesaingnya sudah banyak di situ ya, ada beberapa orang yang memang melakukan proses giling juga, ini bahan baku ini sangat-sangat vital nantinya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak mempersiapkan dari awal, nantinya akan terjadi benturan-benturan dan persaingan bisnis ya, perang harga yang memang kurang sehat ya. Karena masing-masing penggiling nanti akan bersaing harga, dan yang dirugikan nantinya adalah penggiling ya. Karena sudah jor-joran harga nantinya ya. Nah, jadi kalau misalkan memang di situ banyak pesaing, langkah pertama yang harus sahabatku lakukan yaitu menciptakan dulu ya, menciptakan dulu atau mencari tempat yang memang untuk
sudah pasti mensuplai bahan baku ke kita ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan memang modalnya ada ya, sahabatku bisa membuat ya beberapa tempat sebagai tempat pengepul ya, atau lapak kecil di situ ya, yang intinya itu punya sahabatku semua ya. Jadi dengan begitu ya, nanti bahan bakunya bisa didapat dari lapak-lapak yang memang punya sahabatku sendiri. Tapi kalau memang modalnya nggak ada untuk buka lapak-lapak kecil itu ya, nah kebetulan sahabatku ini adalah sebagai pedagang keliling ya, pedagang keliling Rongso. Ini sahabatku bisa nanti menjalin hubungan ikatan emosional ya dengan teman-teman sahabatku yang kebetulan mungkin dia jaga di tempat sampah, atau mungkin dia nampung di rumahnya ya. Ini sahabatku bisa menjalin hubungan yang baik ya. Di situ ada nanti komitmen ya, bahwa barangnya nanti akan kita ambil ya. Jadi karena kalau misalkan kita melakukan proses giling tapi sumber bahan bakunya itu belum pasti ya, ini niscaya nggak bisa bertahan lama ya. Ini nantinya ya kita akan mengalami kerugian terus ya. Karena apa? Biaya produksi ya, terus biaya harian ini tetap harus keluar, sementara kadang-kadang barang yang kita produksi ini nggak seberapa ya. Ini karena kendala di bahan baku. Jadi sekali lagi yang nomor 2 yaitu sumber bahan bakunya. Ini pastikan dulu kalau memang di situ pesaingnya memang masih sedikit ya, bisa langsung mulai cari dari pengepul-pengepul terdekat. Tapi kalau misalkan pesaingnya sudah banyak ya, sebaiknya memang sahabatku memastikan lagi ya, kira-kira nanti kalau saya giling bahan bakunya dari mana ya, pastikan itu. Nah terus yang nomor 3 ya, yang nomor 3 yaitu sumber daya manusianya atau SDM-nya atau tenaga kerjanya ya. Di sini untuk tenaga kerjanya ini memang harus mengetahui ya jenis-jenis barang, karena ini juga sebenarnya untuk tenaga kerja ini memberikan peranan penting ya. Perannya sangat penting. Karena apa? Kalau misalkan tenaga kerjanya nggak paham jenis barang, ini nantinya ya saat giling barang ya, ini semua jenis ya, nggak bisa membedakan nanti antara jenis emberan atau jenis putihan dicampur ya. Ini malah nanti fatal ya. Di situ juga termasuk sistem penerimaan barangnya ya. Penerimaan barang memang betul-betul harus teliti ya. Untuk itu makanya dibutuhkanlah tenaga kerja yang memang sudah paham untuk jenis-jenis barangnya. Nah untuk jenis barang yang bagus ya digiling untuk pemula ya, ini kalau saya referensikan sebaiknya sahabatku ini menggiling untuk jenis ember warna atau PP warna ya. Alasannya kenapa? Kalau untuk jenis putihan ya, putihan itu biasanya itu banyak untuk kemasan ya. Contohnya misalkan kayak bekas botol hand body ya, terus bekas botol oli dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kemasan ini cenderung barang bersihnya itu sangat kecil, jadi penyusutannya kadang-kadang terlalu besar kalau untuk jenis putihan, karena untuk wadah ya. Jadi jarang sekali orang yang menggunakan hand body itu memang langsung bersih ya, biasanya masih ada isinya dan lain sebagainya ya. Ini makanya penyusutannya nanti akan besar. Nah ini memang kalau untuk pemula sebaiknya memang giling ember warna ya. Yang kedua baru di jenis putihan. Terus kalau untuk yang jenis gelas ya, gelas plastik ini kalau bisa untuk yang pemula ini dihindari dulu, karena penyusutan gelas plastik ini sangat besar ya, kisarannya sekitar 25-35% itu penyusutannya ya. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk barang yang bagus untuk pemula yaitu ember warna ya. Terus yang kedua nantinya putihan ya. Kalau untuk gelasan bisa dihindari, kecuali memang gelasan itu yang kita peroleh sendiri ya, jadi kita tabung ya. Kita misalkan udah bersihin, kita kumpulin terus kita tabung ya. Terus kalau untuk perharinya untuk kecil-kecilan ya, kalau misalkan tempatnya dekat, sekali lagi tempatnya dekat ya, ini produksinya nggak perlu banyak-banyak ya, sesuai kemampuan kita. Mungkin 1 kintal bisa kita kirim biar bisa dapat duit dan bisa untuk pulaan lagi atau untuk belanja lagi ya, atau mungkin 2 kintal dan sebagainya. Tapi kalau modalnya jauh seperti saya katakan tadi, itu modalnya cukup besar nantinya. Nah selain itu juga yang nomor 4 nanti peralatan ya, peralatan termasuk mesin giling dan lain sebagainya ya. Di video saya juga sudah ada pembahasannya. Nah terus untuk yang kelima yang penting untuk persiapan penggiling plastik ini yaitu manajemen usahanya ya. Jadi pengaturan usahanya ini memang harus betul-betul
mateng ya. Kalau nggak mateng nanti siapa yang mau nyortirnya, terus upah sortirnya itu berapa, terus siapa yang mau giling, terus kapan waktunya kirim, terus nanti ini barang seperti ini nyusutnya berapa dan sebagainya. Nah itu betul-betul harus matang untuk cara pengaturan usahanya. Jadi sekian yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan mimpi atau cita-cita atau keinginan dari sahabatku ini bisa tercapai. Intinya segera lakukan ya, walaupun itu kecil, segera lakukan proses untuk mengejar atau menggapai mimpi tersebut ya. Karena kalau misalkan mimpi atau keinginan itu ya tanpa kita lakukan ikhtiar untuk menggapai itu sama aja hayalan ya. Kita cukup berhayal aja karena nggak ada tindakan nyata kita. Nah sekian, sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.